Bab 9. Luka lama yang terbuka kembali. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin meniupkan udara dingin masuk lewat celah-celah jendela rumah sederhana milik keluarga Salsa. Atap seng bocor di beberapa titik, menetes di ember-ember kecil yang sudah ditaruh ibunya. Di kamar sempit, Salsa terbaring lemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kening. Batuknya sesekali terdengar lirih. "Sal, minum obat dulu," kata ibunya, menyerahkan segelas air hangat. Salsa menggeleng pelan. "Nggak enak, Bu. Aku capek banget." Ibunya menghela napas, mengelus rambut anak gadisnya. "Tidur ya, biar cepat sembuh." Keesokan paginya di sekolah, bangku Salsa kosong. Guru hanya berkata singkat, "Salsa izin sakit." Randy yang duduk di barisan depan langsung merasa gelisah. Sepanjang pelajaran ia tak bisa konsentrasi. Pulang sekolah, tanpa pikir panjang, ia mengayuh sepeda menuju rumah Salsa. Jalan menuju kampung Salsa becek oleh sisa hujan semalam. Sawah kanan kiri masih tergenang, bau lumpur menyengat. Sampai di depan rumah, Randy menurunkan sepeda. Rumah itu tampak sederhana, cat dindingnya mengelupas. Ia mengetuk pintu pelan. Ibunya Salsa membuka. Wajahnya kaget melihat Randy. "Loh, Randy. Ada apa, Nak?" "Saya dengar Salsa sakit, Bu. Saya bawain sedikit buah. Boleh saya lihat dia sebentar?" Ibunya sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Masuklah. Tapi jangan lama-lama, dia butuh istirahat." Randy melangkah masuk. Kamar Salsa remang, hanya ditemani lampu minyak kecil. Salsa terbaring, matanya setengah terbuka. Begitu melihat Randy, ia terkejut. "Ren, kok kamu di sini?" Randy duduk di kursi kecil di samping ranjang. "Aku khawatir. Katanya kamu sakit." Salsa tersenyum lemah. "Ini cuma demam. Besok juga sembuh." Randy menggeleng. "Kamu jangan pura-pura kuat. Kalau sakit, bilang sakit." Ia meraih sapu tangan, membasahi dengan air hangat, lalu mengompres kening Salsa. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh perhatian. Tiba-tiba suara sinis terdengar dari luar jendela. "Weh, romantis banget. Jenguk pacar sakit." Itu suara Guntur dan Farel yang kebetulan lewat. Mereka tertawa keras. Salsa menutup wajah dengan selimut, malu. "Aduh, ketahuan." Randy bangkit, membuka jendela. "Kalau kalian gak ada niat bantu, jangan ganggu," suaranya lantang. Farel terkekeh. "Santai aja, Ren. Kita cuma nonton drama. Anak kaya jenguk anak miskin. Inspiratif banget." Randy mengepalkan tangan, tapi menahan diri. "Pergi." Nada suaranya tegas, menantang. Guntur dan Farel akhirnya pergi sambil tertawa. Randy menutup jendela, kembali duduk. Ia menatap Salsa, suaranya melembut. "Jangan dengerin mereka. Aku ada di sini buat kamu." Salsa menatapnya dengan mata berkaca, berbisik pelan. "Kenapa kamu repot-repot, Ren?" Randy tersenyum, ada rayuan lembut di balik ketulusan. "Karena aku gak tenang kalau kamu sakit sendirian." Mereka terdiam. Hanya terdengar hujan menetes dari atap bocor dan detak jantung yang seolah berpacu lebih cepat. Di momen sederhana itu, hubungan mereka semakin dalam, lebih dari sekadar teman sekolah. Bab 10. Janji. Senja turun perlahan di desa. Langit berwarna jingga kemerahan, bayangan padi memanjang di pematang sawah. Angin sore membawa suara jangkrik dan bau lumpur basah setelah hujan semalam. Randy menuntun sepeda di sampingnya, sementara Salsa berjalan pelan di sebelahnya,
masih agak pucat tapi tersenyum. Hari itu ia memaksa keluar rumah setelah sakitnya agak reda, ingin merasakan udara segar. "Kamu yakin kuat jalan sejauh ini?" tanya Randy, nada suaranya penuh khawatir. Salsa tersenyum tipis. "Iya, aku sudah baikan. Lagi pula kalau cuma di rumah terus, aku tambah bosan." Randy menoleh, memandanginya. "Kalau kamu jatuh, aku gendong." Salsa tertawa kecil, lalu menunduk malu. Dasar, mereka berhenti di pinggir sungai kecil yang membelah sawah. Air mengalir jernih, memantulkan cahaya senja. Randy duduk di atas batu besar, Salsa di sampingnya. Lama mereka diam, menikmati suasana. Tiba-tiba, Salsa berkata lirih, "Ren, kamu nggak takut?" "Takut apa?" "Takut kalau suatu hari nanti kita berpisah. Kamu anak orang kaya, aku cuma anak orang biasa. Dunia kita beda." Randy menoleh cepat, suaranya sedikit meninggi, penuh emosi. "Jangan ngomong begitu, Sal. Aku benci dengarnya." Salsa terdiam, kaget dengan nada Randy. Randy menghela napas, menurunkan nada suaranya jadi hormat. "Maaf, aku nggak bermaksud marah. Aku nggak mau kamu merasa rendah. Kamu itu berharga." Mata Salsa berkaca. "Tapi semua orang selalu bilang kita nggak cocok." Randy menatap sungai, lalu menoleh padanya dengan tegas. "Biarin. Mereka boleh bilang apa saja. Yang penting, kita sendiri yang tahu janji kita." Salsa menatapnya dalam. "Janji apa?" Randy mengulurkan jari kelingking. "Janji kalau kita harus bersama sampai besar." Salsa menatap jari itu lama. Pipinya memerah, hatinya bergetar. Lalu perlahan ia menyambungkan kelingkingnya dengan kelingking Randy. "Janji. Tapi kalau kamu ingkar, aku nggak akan." Potong Randy cepat, ada rayuan manis di senyumnya. "Kalau aku ingkar, biar aku dihukum sama waktu." Di balik semak, rupanya ada beberapa anak lain mengintip. Guntur dan Farel lagi-lagi jadi penonton. Mereka terkikik. "Hahaha. Janji kekanak-kanakan. Nanti juga putus sendiri." Salsa kaget, hendak menarik tangannya, tapi Randy menahan. Ia berdiri, menatap mereka dengan mata tajam. "Kalian boleh ketawa. Tapi janji kami bukan buat kalian. Ini janji kami." Farel meludah ke tanah. "Kita lihat aja nanti." Mereka pergi sambil masih tertawa, tapi di hati kecilnya mereka tahu. Janji itu berbeda. Senja semakin pekat. Suara azan maghrib menggema dari musola desa. Randy dan Salsa berdiri, menatap langit yang berubah ungu. Mereka masih berpegangan tangan, kelingking terikat. "Apapun yang terjadi nanti," bisik Salsa. Randy menimpali dengan suara mantap, "Kita tetap bersama." Dan di bawah langit senja, janji polos anak-anak itu diucapkan, janji yang akan diuji oleh waktu, jarak, godaan, dan perpisahan. Tapi hari itu, di tepi sungai dan sawah desa, janji itu terasa sekuat doa. Bab 11. Berboncengan. Sore itu halaman SMA Negeri Cakrawala penuh deru motor. Ratusan siswa bubar setelah bel terakhir, suasana gaduh oleh teriakan bercanda dan suara knalpot yang menderu. Randy melangkah santai dari kelas, tas ransel hitam di punggung, tangannya menggenggam kunci motor barunya. Motor sport 150 cm kubik itu terparkir gagah di bawah pohon flamboyan, masih mengkilap meski sudah dipakai seminggu. Di sisi lain, Salsa menunggu dengan canggung. Rok abu-abunya sedikit terkena debu, tas kain sederhana menggantung di bahu. Ia menunduk saat beberapa teman melintas sambil berbisik. Lihat tuh.
Si Salsa pasti nunggu dijemput Randy lagi. Weh, tiap hari boncengan ya? Udah kayak pacaran. Salsa menunduk makin dalam. Wajahnya memerah. Randy mendekat, menepuk jok motornya. Ayo, Sal. Kita pulang bareng. Salsa berbisik lirih, Ren, jangan terlalu sering. Aku nggak enak sama teman-teman. Randy tersenyum tipis. Biarin aja mereka ngomong. Kita nggak salah. Namun belum sempat Salsa naik, seorang cowok tinggi berambut klimis berjalan menghampiri. Namanya Reza, anak orang kaya baru yang dikenal arogan. Ia menatap motor Randy dengan seringai sinis. Wih, motor baru ya? Cocok banget buat pamer di sekolah. Tapi kasihan, yang dibonceng kok cuma Salsa? Beberapa siswa tertawa. Salsa makin tertekan. Randy menatap Reza dengan tenang. Kenapa? Kamu iri? Reza mendengus. Iri? Halah, motor kayak gini besok pun aku bisa beli. Aku cuma heran. Anak kaya-kaya kamu kok pilih-pilih cewek kampung buat ditunjukin ke semua orang. Suasana langsung panas. Beberapa anak berhenti untuk menonton. Sebelum Randy sempat menjawab, muncul Dimas, pengurus OSIS yang suka mengompori. Ia terkekeh. Udah. Tapi seru juga ya kalau motor keren ini dipakai taruhan balap antar kelas. Sorakan siswa lain menyambut ide itu. Randy menahan diri. Ia menoleh ke Salsa yang wajahnya memucat. Dengan nada hormat, ia berkata, aku nggak ada urusan balap liar, Dim. Apalagi kalau harus jadi tontonan. Reza menyilangkan tangan. Dasar pengecut. Anak kaya tapi hatinya ciut. Randy maju selangkah, tatapannya tajam. Aku nggak perlu buktiin apa-apa ke kamu. Kalau kamu mau hormat, belajar dulu cara ngomong. Suasana makin tegang. Tapi Salsa buru-buru berdiri di depan Randy, suaranya tegas walau gemetar. Sudah. Jangan bikin ribut. Kerumunan bubar perlahan. Reza meludah ke tanah, menatap penuh tantangan. Kita lihat nanti, Ren. Aku nggak akan berhenti sampai kamu tunduk. Randy menarik napas panjang, lalu menuntun Salsa ke motor. Saat mesin menyala dan mereka melaju meninggalkan sekolah, Randy berkata pelan, Sal, aku harus lebih serius lagi belajar bela diri. Dunia ini nggak cuma soal nilai bagus. Salsa menoleh, matanya penuh cemas. Kamu mau berantem lagi? Randy menggeleng. Senyumnya lembut. Bukan soal berantem. Aku harus siap menghadapi apapun untuk masa depan, untuk kita. Motor mereka melaju di jalan desa yang basah oleh sisa hujan siang tadi. Di balik canggungnya boncengan pertama di SMA, tersimpan tekad baru di dada Randy. Ia tak hanya ingin menjaga Salsa dari gosip, tapi juga menyiapkan diri menghadapi persaingan hidup yang lebih berat. Bab 12. Kenangan romantis. Warung bakso Mang Asep di depan SMA selalu ramai tiap sore. Asap kuah mengepul dari panci besar, aroma kaldu bercampur bawang goreng membuat perut siapapun berteriak lapar. Kursi panjang kayu berderit dipenuhi siswa berseragam abu-abu, sebagian sambil bercanda keras, sebagian sibuk dengan ponsel. Di sudut dekat jendela bambu, Randy dan Salsa duduk bersebelahan. Mangkuk bakso masih mengepul di depan mereka. Salsa meniup sendok perlahan, pipinya berembun oleh uap panas. Randy memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu di cara Salsa mengernyit saat kepanasan, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Ren, kok kamu nggak makan? Tanya Salsa, memecah hening. Randy tersenyum, pura-pura menunduk. Aku lagi mikirin. Kuahnya terlalu panas. Nunggu agak adem.
Padahal sebenarnya, ia sedang menikmati pemandangan salsa yang begitu dekat. Dari meja lain, suara sinis menyambar. Weh, pasangan romantis lagi. Makan bakso berdua, kayak di sinetron. Itu suara Dimas, dengan tawa kecilnya yang khas. Beberapa temannya ikut bersorak. Salsa menunduk, wajahnya memerah. Ah, mereka mulai lagi. Randy menoleh, nadanya tegas tapi terkendali. Dim, kalau nggak suka lihat, jangan pura-pura nonton. Fokus sama mangkukmu sendiri. Kerumunan mendadak riuh. Salah satu cewek populer di sekolah, Rika, ikut menimpali. Sayang banget ya, cowok keren kayak Randy malah milih salsa. Padahal banyak pilihan lain. Randy langsung menatap Rika, suaranya hormat tapi menusuk. Aku nggak pernah pilih orang berdasarkan gaya. Aku pilih berdasarkan hati. Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Salsa menatap Randy, matanya melebar, lalu buru-buru menunduk. Jantungnya berdegup kencang, pipinya memerah lebih dalam. Untuk menutupi rasa malunya, Salsa cepat-cepat menyuapkan bakso. Tapi bola bakso itu terlalu panas, membuatnya tersedak. Aduh panas, katanya sambil kipas-kipas mulut. Randy sigap menyodorkan segelas es teh. Pelan-pelan, Sal. Salsa meminum cepat, lalu batuk kecil. Wajahnya makin merah. Kali ini bukan hanya karena panas, tapi juga karena tatapan mata Randy yang tak berpaling. Sal, suara Randy lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Kamu tahu nggak? Dari semua yang rame di sini, cuma kamu yang bikin aku betah. Salsa kaget, menatap Randy. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu. Tatap mata itu hangat, polos, tapi dalam, membuat udara di warung terasa padat. Keributan di meja lain mendadak memudar. Bahkan tawa Dimas dan komentar sinis Rika tak terdengar lagi di telinga Salsa. Hanya ada dua pasang mata yang saling mengunci, penuh rasa yang masih malu-malu, tapi nyata. Beberapa detik kemudian, Salsa buru-buru menunduk lagi, menusuk bakso dengan garpu. Kamu bisa aja, Ren, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Randy tersenyum tipis, lalu menunduk pada mangkuknya, pura-pura sibuk. Tapi di dadanya, ia tahu. Tatap mata pertama itu bukan sekadar kebetulan. Itu awal sesuatu yang lebih dalam dari sekadar janji masa kecil. Bersambung.